岂有此理！Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan membahas film yang berjudul A Portrait of Jiang Hu Spirit Master, yang memiliki cerita tentang manusia biasa yang berdampingan dengan mayat hidup. Sekedar informasi, film ini mengandung beberapa adegan yang menurut Mimin kurang layak ditonton untuk anak kecil. Jadi dengan berat hati, jika umur kalian belum 18 tahun ke atas, disarankan untuk tidak menonton video ini. Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur ceritanya. Diawali dengan seorang kakak beradik, dia bernama Liang Yu dan Liang Yuan, yang sedang berjalan-jalan di desa Guyang. Saat di perjalanan, mereka menemukan buah semangka yang mereka inginkan. Sesaat akan memakannya, datanglah dua bandit berkuda yang memiliki tujuan ke Aula Huxiao untuk membantai orang-orang di sana. Ketika di perjalanan, salah satu dari mereka terjatuh dan tak disangka, dia berubah menjadi monster dan membunuh salah satu saudaranya itu. Xin pun berpindah di salah satu tempat makan di luar desa Guyang. Tak lama kemudian datanglah wanita cantik, dia bernama Jia Xuan, yang membuat para pengunjung lain terpukau akan kemolekan dan kecantikan parasnya. Sehingga salah satu pengunjung di sana yang bernama Lang Ling mengganggu wanita itu dan akan mencicipi leher dari wanita itu. Sesaat akan melakukan kenikmatan dunia, datanglah pendekar bulan yang menghentikan aksinya. Merasa hebat, para pengunjung lain menggertak pendekar itu. Dengan mudah mereka pun dipermalukannya. Setelah mempermalukan mereka, sang pendekar menghentikan langkah dari Lang Ling yang ingin kabur. Dengan lantang, pendekar itu tidak akan memberi ampun pada Lang Ling. Namun tak disangka, gertakannya itu dibantah oleh Lang Ling sehingga pertarungan pun tak bisa dihindari. Saat pertarungan berlangsung, Lang Ling menyerang sang pendekar dari balik badan Jia Xuan yang membuat sang pendekar harus terbunuh. Merasa aman, Lang Ling pun akan melakukan kebiasaan klan jahat miliknya, yaitu dengan melakukan pelecehan terhadap wanita. Sesaat akan melakukannya, wajah dari Lang Ling tertetes air liur dari orang yang sedang tertidur di atas pohon. Dia bernama Bailing Deng Feng. Dengan perbuatannya itu, Lang Ling pun meneriakinya dan membuat dia terjatuh. Karena tidak bersalah, Deng Feng pun akan pergi dari mereka. Namun beda halnya dengan Lang Ling yang merasa sudah diludahi, sehingga Lang Ling pun menyerang Deng Feng. Dengan mudah Deng Feng bisa mengalahkannya dan memukul burung gantung milik Lang Ling.
Setelah pertarungan itu, mereka pun akan pergi ke desa Guyang untuk mengurus urusannya masing-masing. Xin pun berpindah ke agensi Tongfu di desa Guyang. Di sana Jin Tongfu sedang bercakap-cakap dengan dua pelayannya. Tak lama dari itu dikabarkan bahwa anaknya yaitu Dalong diikat oleh orang-orang dari kasino terdekat karena berhutang 1000 kal atas perjudiannya, sehingga Dalong harus kena marah oleh ayahnya. Setelah sampai di kota Guyang, Jia Xuan dan Deng Feng pun berpisah karena harus menemui seseorang yang mereka cari. Sementara itu di dalam rumah, Ling Yu dan Ling Yuan sedang berjaga-jaga tentang kekhawatirannya akan kedatangan roh pelayan. Sampai Deng Feng pun dia anggap sebagai roh pelayan. Malam pun tiba, Deng Feng tertidur di salah satu penginapan di sana. Saat terlelap dalam tidurnya, dia berjumpa dengan Ruyan atau istri dari Deng Feng yang telah lama hilang. Dan Ruyan hanya berkata dia ada di desa Guyang agensi Tongfu. Sementara itu, Jia Xuan menemui pamannya yang ada di desa Guyang. Dia adalah pemilik dari agensi Tongfu tersebut. Jia Xuan mengatakan bahwa dirinya harus membalas dendam terhadap bandit yang mengamuk di aula Hushio yang menyebabkan keluarganya dan seluruh anggota itu mati dengan tragis oleh sang bandit. Setelah Deng Feng bangun dari tidurnya, dia pun langsung bergegas ke agensi Tongfu atas petunjuk yang diberikan oleh Ruyan. Saat di perjalanan, Deng Feng diikuti oleh kakak beradik tadi, namun pengintaian mereka dapat disadari oleh Deng Feng yang membuatnya ketahuan dan dibuat tak sadarkan diri. Karena ulah kakak beradik itu membuat Deng Feng harus membawanya ke penginapan miliknya dan menginterogasi mereka sebagai anggota perintah roh pelayan, yang membuat Deng Feng terkejut karena Liang Yu yang menyukainya. Karena mereka bukan orang jahat, akhirnya Deng Feng pun mulai melepaskannya. Xin pun berpindah ke agensi Tongfu. Di sana Jia Xuan sedang memohon untuk membantu menginvestigasi kematian orang-orang yang berada di aula Hushio. Karena tak punya uang, membuat Tongfu berpikir lagi untuk menolong Jia Xuan, karena orang yang membunuhnya pasti sangat hebat. Namun tak disangka dengan otak mesumnya dan kecantikan dari Jia Xuan membuat Tongfu ingin menjarahnya dan ingin menikmati lubang hangat milik Jia Xuan, yang membuat dia marah dan kabur dari sana. Tapi dengan posisi sebagai pemilik agensi pengawalan, dengan mudah Jia Xuan dapat ditangkap untuk dibawa ke kamarnya.
还没有你叔父办不了。嘿，绑起来，送到我的卧房去。 Scene pun berpindah di Gunung Juying. Di sana sekelompok orang sedang membicarakan tentang kewaspadaannya akan roh pelayan dan akan menginvestigasi pembantaian yang dilakukan seorang bandit di aula tadi. 但作为一个勘察手， Sementara itu di dalam kamar Jasuan dalam keadaan terikat dan siap dirampas kesuciannya oleh Tongfu. Agar staminanya semakin kuat, dia pun memakan pil untuk menambah durasi permainan. Sebelum adegan itu dimulai, untungnya Deng Feng ada di atas kamar Tongfu yang meneteskan air liur ke muka Tongfu. Dengan perasaan marah, Tongfu pun memanggil para pengawalnya untuk membunuh Deng Feng. 给我把这小兔崽子剁碎了喂狗！ Sebelum akan menyerang Deng Feng, dia pun mengatakan bahwa dirinya bukan asasin yang bertujuan buruk. Sialnya dengan tubuh indah milik Jasuan membuat para pengawal itu menikmati buah gantung miliknya. Dengan cepat, Tongfu menyuruh mereka membunuh Deng Feng yang menyebabkan mereka harus mati dan Tongfu yang menderita patah tulang. 伸手啊！我只看到他在我眼前闪，我的腰断了，快来人呐！ Setelah membawanya pergi, ingatan pedih itu masih menempel di dalam kepala Jasuan. Sampai akhirnya dia pun terbangun dari tidurnya dan bertemu dengan Liang Yu dan Liang Yuan. Tapi dengan penampilan dari Jasuan, dia dapat diketahui oleh Yuan bahwa dia adalah anak dari Jia Zizi di aula Hu Xiao yang terjadi pembantaian tadi. Dengan kecerdasan Yuan, dia bisa menyimpulkan bahwa pembantaian itu disebabkan oleh roh pelayan. Dan ayah dari Jasuan memiliki teman di desa Guyang yaitu Tongfu. Dengan cepat mereka pun pergi ke sana. 这是其二，甲子直快便可猜出姑娘的身世。家父便是甲子直，这就对了。好一个上下恩仇，定是灵图。什么？灵图要？甲子直的故交，那他对，答案应该就在 Betapa terkejutnya mereka saat masuk ke agen Tongfu, karena semua para pendekar pedang dibantai habis oleh seorang misterius. Di saat percakapannya sedang berlangsung, tiba-tiba ada seseorang yang membuka pintu rumah Tongfu. 如出一辙，这根本就是一样的灭门，一样的视觉。这一次，好像无人生还，无魂有怨17载，看能量。 会随着时间的积累发生变化。在这儿吧，这要是被那个灵图撞上，咱们就全都玩。